Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua ya. Jadi tadi saya sengaja menyetel lagu-lagu yang rock ya, slow rock atau apa gitu ya, jenis genrenya ya. Tapi tujuannya supaya tidak mengantuk ya. Nah, biasanya ini rawan-rawannya ini ya ketika berpuasa. Berdasarkan hasil riset itu jam 1 sampai jam 3 itu adalah fase terngantuknya ya, fase tubuh paling ngantuk ya. Karena ada gangguan ritme sirkadian ya, karena kita sahur, kemudian juga tidak ada asupan nutrisi dan sebagainya, sehingga kita mengantuk ya. Makanya kan tadi saya memainkan musik-musik yang agak menghentak ya, supaya kemudian teman-teman bisa syukur-syukur hilang ngantuknya ya. Termasuk itu lagu-lagu jadul semua teman-teman ya. Ketika saya masih SD, SMP itu lagunya ya. Nah, mungkin teman-teman masih kecil ya. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan mata kuliah pengukuran dan monitoring ya. Nah, ini sebelumnya diampu oleh Profesor Sunarno ya sebelum UTS, dan akan saya lanjutkan ini paruh semester berikutnya ya. Oke, ini sudah absen semua atau ada yang belum? Yang belum bisa raise hand. Yang belum absen. Oke, 1 orang yang belum absen. Mohon maaf Pak Sidik, QR code-nya saya nggak bisa QR soalnya di HP Pak. Boleh absen manual nggak ya Pak? Loh, ini kan pakai HP Mbak, pakai SIMaster ya? Iya, soalnya itu nggak bisa nge-QR saya Pak. Boleh absen manual nggak ya? Oke. Yang nanti yang absen manual mohon kirimkan WA ke saya ya. Di menit terakhir kuliah ya. Nanti silahkan screenshot tampilan terakhir slide saya, kemudian kirimkan ke WA saya ya sebagai bukti menghadiri kuliah. Begitu ya, Baik, Mbak Pak. ya? Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Selain Mbak Latifah, sudah semua berarti? Saya belum Pak, sebentar Pak. Oke. Atau manual juga Mas, sama seperti Mbak Latifah tadi ya. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Saya akan share terlebih dahulu. Oke. Nah, saya sudah menanyakan ke beberapa teman kalian ya terkait dengan pembelajaran sebelum UTS ya. Saya tanya ke Billy, kemudian tanya ke Dava Hairi ya. Nah, dan saya akan menambahkan begitu bagian-bagian yang belum dijelaskan begitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling basic ya, paling basic dari pengukuran dan monitoring, yakni mengenai karakteristiknya, di mana nanti ini dibagi menjadi 2 ya. Ada karakteristik statis dan ada karakteristik dinamis. Di mana pada pertemuan ini kita akan fokus pada karakteristik statik terlebih dahulu, kemudian pekan depan kita akan fokus di karakteristik dinamiknya ya. Nah, oke, dan kita tidak perlu perkenalan ya sepertinya ya, karena sudah mengenal ya harapannya ya, meskipun mungkin sangat jarang kita bertemu secara luring ya. Oke, kita akan buka dengan pengantar dulu teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah meme ya, di mana sebelah kiri ini adalah kondisi sebelum pandemi COVID. Dia kanker ya, kantong kering ya, dan ada kondisi setelah pandemi COVID itu malah dapat banyak uang. Nah, saya ingin tahu pendapat Mas Mbak ya. Menurut Mas Mbak ini apa namanya, mengapa bisa terjadi seperti ini, dan ini terjadi pada industri apa? Nah, mungkin ada yang ingin menebak, silahkan. Kita santai saja teman-teman ya, ngobrol ya. Salah tidak apa-apa. Menurut saya Pak. Silahkan, namanya Mas, panggilannya?
Biasa Saya Muhammad dikenal. Syafa. Oke, panggilannya Mas Safa. Iya, Pak. Oke, Eh, iya Mas. Menurut saya ini terjadi di industri itu, Pak. Software gitu, Pak. Jadi seperti Zoom, mungkin seperti startup seperti Zoom dulu sebelumnya sebelum pandemi COVID-19, karena belum terkenal untuk online meeting ini, dia masih agak kesusahan untuk mencari user. Setelah pandemi COVID-19, jadi untung banyak gitu loh, Pak. Gara-gara kan kita pas COVID-19 harus perlu melakukan online meeting seperti itu. Oke, ya masuk ya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Nah, itu tadi menurut Mas Syafa ya. Nah, Zoom ya. Nah, ini bisa macam-macam teman-teman ya. Nah, biasanya pandemi itu malah terjadi PHK besar-besaran ya. Kemudian susah kerja ya. Teman-teman bisa tanya ke kakak tingkatnya yang lulus di masa corona itu betapa menantang ya untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi di lain pihak itu ternyata ada malah pihak-pihak yang berhasil meraih keuntungan dengan sangat besar. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Syafa, salah satunya adalah perusahaan Zoom ya, dan mungkin juga perusahaan vaksin juga ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang obat-obatan, alat kesehatan ya. Oke, namun saya persempit teman-teman ya. Nah, kalau memang ini dikaitkan dengan mata kuliah kita, pengukuran dan monitoring, konteksnya bagaimana? Nah, silahkan, mungkin ada yang berpendapat. Saya sih berpendapat, Pak. Silahkan, Mas Syafa Mungkin lagi. ini untuk itu, Pak, instrumentasi seperti yang Ginos gitu, Pak. Jadi kan Ginos kan Oke. sebelumnya belum ada, Pak. Jadi Tapi sekarang udah nggak ada lagi Mas Genos, Mas. ya maksudnya instrumentasinya seperti itulah, Pak. Oke. Instrumentasi pendeteksi virus gitu, untuk mendeteksi kita terkena corona Oke. apa tidak. Instrumentasi pendeteksi virus ya. Oke. Terima kasih Mas Syafa. Yang lain, ada yang pendapat silahkan. Izin berpendapat, Pak. Silahkan, Mas. Kalau menurut saya itu pembelian sensor suhu meningkat. Karena kalau misalkan mau masuk ke kantor atau ke kuliah harus dicek dulu suhunya. Oke. Baik, terima kasih Mas Billy. Ya. Sensor suhu ya. Dalam hal ini infrared ya. Oke. Yang lain, teman-teman. Satu lagi. Mbak-mbak yang perempuan. Santai ya. Salah tidak apa-apa ya. Kita lebih banyak diskusi ya. Silahkan. Yang ingin berpendapat satu lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Nah, jadi ada banyak sekali teman-teman ya. Industri-industri yang mengalami peningkatan selama masa pandemi ya. Nah, tadi dijelaskan, disebutkan oleh Mas Syafa, salah satunya adalah berkaitan dengan instrumentasi virus ya. Nah, jelas misalkan pada deteksi ya PCR. Nah, itu mesin-mesin PCR itu jelas meningkat drastis ya penjualannya ya. Sebelumnya PCR itu hanya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang sangat sedikit ya. Mungkin ada penyakit pernafasan ya. Dan setahu saya sebelum pandemi itu satu kali PCR itu bisa sampai 3 juta teman-teman ya. Nah sekarang PCR itu bisa ada yang menawarkan 300.000, 400.000. Terjadi penurunan biaya jasa pengujiannya. Nah karena alatnya sudah semakin banyak teman-teman ya. Dan dalam ekonomi semakin banyak sesuatu maka semakin tidak langka dia ya. Maka harganya bisa menjadi semakin murah. Nah, dan juga tadi Mas Billy memberikan contoh yang relevan ya, yang mudah kita jumpai ya. Kalau kita PCR kan dari beberapa mungkin teman-teman belum ada yang masih ada yang belum pernah tersentuh ya telinga hidungnya mungkin ya, atau sudah ini semua sudah di swab semua. Nah kalau yang diusulkan Mas Billy kan temperatur ya, sensor temperatur di mana itu dipasang di setiap bangunan umum ya, fasilitas umum sekarang hampir semuanya ada temperatur infrared. Nah, ini adalah gambaran yang menurut saya lebih dekat ya terhadap kita ya. Nah, dan ini juga bisa menggambarkan
bahwa ini adalah kondisi dari industri pemproduksi sensor temperatur ya. Sebelum pandemi itu biasa ya atau bahkan minus, tapi ketika pandemi malah penjualan infrared temperaturnya menjadi semakin meningkat ya, berkaitan dengan pengukuran temperatur. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan ya, pengukuran infrared menggunakan tangan itu tidak tepat, teman-teman ya. Yang benar sebenarnya di dahi ya. Karena ada dokter waktu itu yang meneliti, meskipun penelitiannya tidak diterbitkan di jurnal ya, di sosial medianya, bahwa perbedaan temperatur antara tangan dengan kepala itu bisa sampai 4 derajat, teman-teman ya. Nah, sehingga kalau misalkan tangan kita katakanlah itu 35 ya atau 36, bisa jadi 39 derajat ya, which is itu di atas temperatur yang diizinkan ya. Biasanya kalau di atas 37, 38 tidak diizinkan ke ruangan ya. Tapi kalau pakai tangan, nah itu bisa perbedaannya bisa sampai 3 sampai 4 derajat, teman-teman ya, paling besarnya. Nah, cuman ya itu ya sudah berlaku di masyarakat ya sudah begitu ya. Apalagi kemudian dijumpai hoax-hoax bahwa ketika infrared temperatur itu ditembakkan ke otak, ke kepala dapat membaikkan otak dan sebagainya. Nah, itu kan adalah sesuatu yang lucu, teman-teman ya. Nah, oke. Ini dan jadi dalam suatu pandemi ya, dalam kondisi yang terburuk sekalipun itu selalu ada peluang, teman-teman ya. Dari meme ini sebenarnya saya ingin menjelaskan seperti itu ya. Nah, jadi selalu ada peluang bagi orang yang mau berusaha ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini terjadi pada industri sensor temperatur. Atau lebih tepatnya infrared ya, temperatur infrared ya, infrared temperature. Oke. Kemudian ini banyak ya meme lainnya ya. Misalkan ini yang tadi yang saya jelaskan, ada hoax waktu itu bahwa mengarahkan infrared temperatur ke kepala berbahaya dan sebagainya. Nah, itu tidak benar, teman-teman ya. Karena sebenarnya yang infrared itu tidak berwarna ya. Nah, yang berwarna merah itu biasanya itu LED biasa begitu ya. Itu bukan laser yang kemudian berbahaya, tidak, itu LED biasa untuk menunjukkan bahwa arahnya ke sana begitu loh, sebagai indikator arah saja. Nah, ini contohnya ada mbak-mbak ini yang diukur temperaturnya, tapi ternyata yang muncul bukan temperatur, tapi sifatnya ya, terlalu sering rebahan. Ini joke saja, teman-teman ya. Nah, jangan sampai teman-teman terlalu sering rebahan ya. Memang dalam puasa itu ketika kita puasa, segala aktivitas kita itu bernilai pahala ya, termasuk ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur itu bukan karena tidurnya yang berpuasa, tapi karena berpuasanya yang kemudian mendapatkan pahala. Sehingga tidur pun itu mendapatkan pahala. Nah, bayangkan teman-teman ya, tidur saja mendapatkan pahala, apalagi beraktivitas begitu ya, pahalanya bisa menjadi lebih banyak ya. Nah, itu hadisnya lemah ya yang menyatakan bahwa tidur itu berpahala ya. Namun karena tidur itu dalam kondisi berpuasa, maka puasa itulah yang menyebabkan pahalanya. Oke. Berikutnya adalah, nah ini biasanya anak teknik Dream ya. Kalau ada American Dream, nah ini adalah anak teknik Dream ya. Di zaman saya ya, nggak tahu sekarang bagaimana teman-teman ya. Kalau dulu ketika saya S1, itu American Dream-nya itu atau anak teknik Dream-nya itu ingin bekerja di Schlumberger ya. Nah ini tulisannya Schlumberger, bacanya Schlumberger ya. Nah, dan kenapa kok banyak waktu itu teman-teman saya itu yang ingin bekerja di Schlumberger ya, realistis teman-teman ya. Ini adalah gaji karyawan Schlumberger Indonesia ya. Ini saya rangkum dari id.quora.com. Berapakah gaji karyawan Schlumberger Indonesia? Nah, gajinya itu menarik teman-teman ya, 2 digit ya. Nah, ini misalkan ya, trainee saja teman-teman ya, masih trainee ya, ini ya, masih magang, itu gajinya 11,2 ya, ini bisa beli 1 motor ya, second ya. Nah, itu trainee teman-teman ya. Kemudian kalau field engineer itu bisa, kalau teman-teman nanti ini offshore berarti ya, dia di field ya, itu
berarti teman-teman nanti ke tengah laut ya, offshore, di tengah laut itu gajinya bisa 21,3 juta teman-teman ya, di Indonesia ya. Nah, kalau nanti teman-teman internasional ya, general, field engineer itu bisa sampai 30,5 juta teman-teman ya. Nah, atau ini general nih, saya kurang tahu bedanya ya. Apa bedanya field engineer dengan general field engineer ya? Kemudian ada yang internasional ini ya, internasional bisa sampai 4 kali lipatnya ya, 75 juta. Nah ini lowongan-lowongan ini teman-teman bisa dimasuki oleh mahasiswa teknik fisika, alumni teknik fisika ya. Nah inilah kemudian alasan kenapa waktu saya kuliah dulu itu banyak ya yang bercita-cita untuk bekerja di selam bersih ya. Nah, termasuk saya punya teman namanya Andika. Nama lengkapnya adalah Andika Dwi Parana. Beliau itu dari semester 1 itu sudah nulis teman-teman. Ketika saya main ke kosannya itu bekerja di selam bersih. Dan impian itu tidak hanya sekedar impian begitu. Andika tahu bahwa untuk bisa masuk di selam bersih ini adalah perusahaan internasional di mana tentu dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ya. Sehingga Andika itu dari semester 1 itu belajar teman-teman, belajar bahasa Inggris. Bahkan sampai mendirikan English Club ya. Dan itu menjadi BSO, Badan Semi Otonom di bawah himpunan mahasiswa. Kalau sekarang berarti di bawah KM begitu ya, di bawah KMTNTF. Nah, dari sakingnya ingin menguasai bahasa Inggris dia sampai membuat seperti itu dan diterima teman-teman ya, alhamdulillah ya. Andika saat ini teman saya itu bekerja di Dubai ya sebagai ini ya berarti ya sebagai International Field Engineer. Nah, jadi kalau saya cek Instastory-nya itu yang diposting itu saham terus ya, dari saking kebanyakan uang mungkin bingung ya makanya kemana, jadi dipakai untuk main saham ya. Nah, ini teman-teman ya. Dan kabar baiknya ini dibuka hampir setiap tahun ya. Ini adalah salah satu pengumumannya ya. Salah satu pengumumannya ada Field Engineer Trainee. Jadi nanti kalau teman-teman lolos itu bisa mendapatkan ini gaji segini ya. Ini syaratnya adalah S1 atau S2 dari engineering major, kemudian ini lulus dari 2 tahun terakhir ya atau 3 tahun terakhir, minimal IPK 3,2. Nah, bagi teman-teman yang IPK-nya di bawah 3,2, silahkan bisa berusaha lebih giat lagi. Kemudian ini yang keempat, ini yang menjadi concern teman saya Andika ini, good command of spoken and written English. Jadi memiliki kemampuan bahasa Inggris tertulis dan juga komunikasi lisan yang baik ya, dan seterusnya ini ya. Nah, ini dibuka di UGM contohnya ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut seleksinya ya. Nah, it's my dream, not her. Dan lowongan-lowongan yang ada di selam bersih ini, teman-teman ya, itu berkaitan dengan instrumentasi, berkaitan dengan field engineer ya, itu berkaitan dengan pengukuran, teman-teman ya. Nah, ini field engineer trainee. Ini teman-teman kalau ingin menguasai ini, tentu teman-teman harus menguasai dasar-dasar pengukuran ya. Apalagi ini di field ya, di lokasi ya. Jadi nanti teman-teman akan naik helikopter ke lepas di tengah laut begitu ya, di offshore, di rig begitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin terima di sini ya adalah kewajiban ya, selain yang disyaratkan di sini itu ini memahami bagaimana kemudian dasar-dasar pengukuran. Misalkan nanti membaca sensor bagaimana, kemudian juga konversi satuan bagaimana. Mungkin saya pernah menceritakan ya. Jadi dalam rekrutmen kerja itu pertanyaannya kadang sepele ya. Jadi waktu itu saya pernah ikut rekrutmen kerja pupuk Indonesia ya. Itu yang ditanya adalah 3 inci sama dengan titik-titik sentimeter gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak pernah tahu tentang sistem konversi tersebut kan bingung ya. Wah, 1 inci itu berapa sentimeter? Nah, padahal sepele ya, 1 inci itu 2,54 sentimeter. Karena kebanyakan mesin-mesin yang ada di industri itu masih sistem British ya, teman-teman ya. Sehingga atau sistem Amerika ya. Sehingga dia bukan sistem SI ya, masih pakai pound ya, masih pakai inci ya, feet dan seterusnya. Jadi ini silahkan nanti harapannya teman-teman bisa antusias ya untuk mempelajari sistem pengukuran ini ya, mata kuliah pengukuran dan monitoring ini ya. Nah, karena nanti bonusnya bisa jadi teman-teman mendaftar di field engineer trainee-nya di selam bersih.
Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya, tidak hanya Selam Bersih ya, ada banyak perusahaan lain. Oke. Ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi ini? Kalau teman-teman bertanya apakah saya pernah ikut seleksinya, belum pernah ya. Nah, saya belum pernah ikut seleksinya. Saya ikut Pupuk Indonesia, namun karena waktu itu diterima S2, tidak saya lanjutkan seleksi pupuknya ya. Jadi seleksi kerja itu berlapis-lapis teman-teman ya. Seleksi berkas yang pertama lolos waktu itu saya. Kemudian yang kedua seleksi tes tulis, yaitu kemampuan konveksi satuan dan sebagainya. Nah, itu saya ikut sampai selesai, tapi kemudian tidak saya lanjutkan. Nggak tahu lolos apa enggak ya. Kemudian yang ketiga itu ada wawancara. Nah, wawancara ini juga bertahap, bisa tiga level ya. Wawancara dengan HRD, wawancara dengan psikolog, wawancara dengan user, dan seterusnya ya. Nah, oke. Ini teman-teman ya. Ada yang diskusikan terkait dengan Selam Bersih? Atau ada yang tertarik bekerja di Selam Bersih, bisa raise hand, saya aminkan supaya diterima. Ini doa orang yang berpuasa bisa lebih mudah dikabulkan ya. Wow, ada berapa orang nih yang ingin bekerja di Selam Bersih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak ya. Tapi saya harap bukan hanya dari uangnya, teman-teman ya. Bukan hanya dari uangnya saja ya, tapi memang sesuai dengan passion-nya teman-teman ya. Oke, karena banyak ini saya ceritakan ini. Ada alumni DTNTF itu bekerja di Selam Bersih. Dan biasanya kalau bekerja di Selam Bersih itu tidak lama ya. 10 tahun biasanya kemudian resign. Modalnya sudah banyak, resign. Nah, salah satunya adalah ada alumni, kalau dulu kan belum ada TF ya, ada alumni teknik nuklir namanya Pak Toronata Tambun ya. Nah, Pak Toronata Tambun. Ada yang sudah mengenal beliau? Bisa raise hand yang sudah mengenal beliau? Wah, Mbak Sasa Aulia sudah mengenal ya. Nah, Pak Toro ini saya tunjukkan saja LinkedIn-nya ya. Pak Toro ini beliau bekerja di Selam Bersih, tapi tidak lama teman-teman, 10 tahun ya. Jadi tenang teman-teman ingin bekerja di Selam Bersih, ada alumninya yang sudah bekerja di sana ya. Nah, sehingga teman-teman kalau memang benar-benar serius ingin bekerja di Selam Bersih, teman-teman bisa bertanya begitu ya, tips-tipsnya ya. Oke, sebentar. Saya belum join ya. Sebentar, pakai akun saya yang lain. Saya belum join. Pick the image that is the correct way up. Oke. Toronata Tambun ya. Nah, ini adalah salah satu alumni TNTF ya, yang bekerja di Selam Bersih beliau. Dan saat ini menjadi investor beliau ya. Nah, kita lihat pengalaman bekerjanya. Sering ya mengadakan acara di departemen ya. Nah, ini kita lihat experience-nya ya, banyak sekali ya. Oke. Nah, ini ya, dari junior field engineer ya. Tadi kan field engineer training. Nah, nanti dari sini. Ini 7 bulan, kemudian 3 tahun Selam Bersih, kemudian 11 bulan, 1 tahun. Berapa berarti? 4, 5, 6,
7, 8, ya sekitar 13 tahun ini ya. 13 tahun kemudian berhenti dari selam bersih. Ini sudah cukup modalnya ya. Nah, kemudian ini melalang buana beliau ya. Sempat kuliah di MIT juga. Ya. Nah, sempat kuliah di MIT dan juga di Harvard ya. Short course ya ini ya, 14 course ini ya. Nah, ini teman-teman alumni senior teman-teman ya, nanti bisa ketemuan ini orangnya ya, beliau ya. Orangnya sangat ini ya, sangat humble sekali. Oke, itu teman-teman ya. Jadi semangat bagi Mas Mbak yang ingin bekerja di selam bersih, sudah ada alumni DTTF yang bekerja di sana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selain untuk pekerjaan ya, kalau teman-teman menguasai pengukuran dan monitoring, nah teman-teman bisa membuat inovasi-inovasi ya, membuat inovasi-inovasi yang itu laris di pasaran ya. Jadi inovasinya itu tidak hanya kemudian selesai dalam bentuk ide, kemudian menang kompetisi selesai, tapi kemudian bisa sampai menjadi produk jadi. Nah, ini adalah salah satunya ya. Ini ada berbagai macam alat teman-teman ya. Yang pertama ada Watt Vision, dia ini mengukur konsumsi listrik rumah ya dalam bentuk dolar ya. Nah, biasanya kan kalau kWh meter di rumah kita itu kan hanya mengukur kWh meternya. Nah, untuk bisa mengetahui berapa uang yang telah kita habiskan, itu kan kita perlu mengalihkan secara manual ya. Dengan kWh-nya biasanya sekitar 1.400, nah kita kalikan dengan listrik yang kita konsumsi, nah ketemu. Nah, ini ada inovator yang dia membuat suatu hardware ya, yang dia itu dipasangkan di kWh meter sehingga kemudian nanti langsung melaporkan secara real time ke HP kita. Dalam satu harinya kita habis listrik berapa nih. Nah, jadi misalkan ini ada di HP kita, per harinya kita sudah habis $6 nih. 6 kali 15 berapa teman-teman? 90 ya? Nah, berarti 90.000 per hari, mahal ya, listrik di luar negeri ya. Nah, padahal kita ngisi token itu biasanya 100.000 bisa sampai 1 bulan ya. Nah, ini itu didanai sebanyak 67.000 USD atau sekitar 950 juta rupiah. Nah, saya sudah sering ya menyampaikan ini atau belum pernah Mas Mbak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya perasaan sering ya menyampaikan seperti ini ya. Oke, berarti mungkin di kelas lain ya. Nah, ini teman-teman. Jadi websitenya itu adalah halo, cek. Suara saya terdengar tidak, Mas Mbak? Terdengar, Pak. Oke. Apakah saya sudah pernah menjelaskan Kickstarter sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi teman-teman tahu apa namanya kitabisa.com ya? Atau di sini ada yang belum tahu kitabisa.com? Bisa raise hand yang belum tahu kitabisa.com. Tahu semua ya? Jadi kitabisa.com itu menghubungkan antara mereka yang butuh bantuan ya dengan mereka yang akan membantu, atau istilahnya kitabisa.com itu adalah orang baik ya. Nah, menghubungkan antara mereka yang butuh bantuan dengan orang baik. Nah, itu adalah kitabisa.com. Nah, kalau Kickstarter ini menghubungkan antara mereka yang punya ide dengan mereka yang punya uang ya. Nah, sehingga orang yang punya uang itu bisa mendanai idenya sampai dapat direalisasikan, teman-teman ya. Nah, itu kickstarter.com. Nah, kalau teman-teman punya ide, silahkan bisa posting di kickstarter.com. Nah, salah satunya ada ide ya, tadi ini,
Watt Vision ini, dia bisa mengukur dalam bentuk dolar dari konsumsi listrik yang dihasilkan. Nah, ini didanai 950 juta. Nah, kemudian berikutnya ada ide untuk membuat suatu sensor ya atau alat ukur yang dapat mendeteksi karbon dioksida dan volatile organic compound ya, VOC. T-nya saya lupa ya. Nah, sehingga kemudian dengan ini ketika kita berkendara bersepeda ya. Nah, kan kalau bersepeda kita langsung terbuka ke udara bebas ya, beda dengan kita naik mobil ya. Kan kalau dalam mobil kan udaranya terkondisikan ya, ada sistem HVAC di sana. Nah, tapi kalau sepeda kan kita apalagi bersepeda kita membutuhkan oksigen jumlah banyak ya, membutuhkan udara dalam jumlah banyak ya. Nah, sehingga ketika udaranya itu sangat polutif, bersepeda itu bukannya malah menyehatkan teman-teman ya, tapi malah bisa menjadi bencana ya. Nah, bisa sakit ispa dan sebagainya. Oleh karena itu penting membuat suatu sensor yang bisa digunakan ya ringkas ya, itu menjadi detektor kepada orang yang bersepeda, alarm. Misalkan katakanlah kita pasang set poinnya ya. Set poinnya itu misalkan 1000 ppm CO2-nya ya per milion. Nah, kalau di atas 1000 ppm dia akan menyala lampunya. Wah, berarti itu CO2-nya sudah tidak sehat sehingga kita bisa putar balik ya, nggak menjadi bersepeda. Kita cari jalur yang lebih banyak pepohonan mungkin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada volatile organic compound itu contohnya adalah alkohol dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kadarnya itu lebih dari set point maka dia akan menyala. Nah, coba teman-teman tebak kira-kira ide ini itu didanai berapa? Bisa ketikkan di kolom komentar. Kalau yang ide Watt Vision ini kan didanai 950 juta nih. Nah, kalau ide membuat sensor ini, itu didanai berapa? Teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Tebak saja ya. Seperti gambling gitu ya. Nah, itu ada Mas Syafa 100 juta. Oke, yang lain silahkan. 2M menurut Mas Raihan, kemudian Mas Javier Ahmad 200 juta. Oke, Mas Finandi 100K USD, Mas Christopher Bintang 400 juta. Mas Muhammad Rifai 300 juta. Yang lain ini kok mas-mas semua ini. Mbak-mbaknya ini ikut kuliah apa tidur ini ya? Yang lain teman-teman. 1M ya Mbak Rida ini ya. Nah ini baru berpartisipasi ya. Oke. Mbak Dewi Anissa 500 juta. Kita lihat ya. Kita lihat di dana berapa ya. Meskipun teman-teman bisa ngecek ya di Kickstarter-nya ya. Nah itu didanai 1,1 miliar ya. Atau sekitar 78.000 USD ya. Nah ini teman-teman ya. Membuat sensor seperti ini kecil ya, tapi tepat guna. Kemudian kalau teman-teman bisa memasarkan ke pecinta goes gitu ya, nah itu bisa luar biasa ya. Nah, mendapatkan, dan ini uang real ya, bukan uang mainan, bukan uang yang harus dikembalikan ya, tapi ini adalah uang cash yang akan teman-teman terima ya untuk merealisasikan idenya ya. Nah, biasanya orang yang invest ini itu dijanjikan dengan harga yang lebih murah ya. Nah, misalkan ini dijualnya $20. Nah, itu ke investor $20. Tapi kalau sudah ke pasaran, bisa jadi itu sudah harganya $30. Nah, dan seterusnya. Kenapa kemudian banyak investor yang tertarik untuk mendanai ya. Kemudian ini, ada alat ukur yang ketiga. Alat ukur untuk mengukur postur. Nah, ini penting ya. Di masa pandemi seperti ini, kita kuliah daring ya. Dari pagi sampai sore itu duduknya ya. Padahal posisi duduk itu menentukan kesehatan kita ya. Kalau kita sering bungkuk, itu bisa lordosis, ya, bisa skoliosis dan sebagainya. Nah, ini ada inovator yang membuat Lumobek, dia membuat smart posture sensor, teman-teman ya, untuk memberitahu postur tubuh kita. Nah, misalkan kita bungkuk, nah itu di HP kita itu akan muncul indikatornya ya. Nah, ini ada gambar unyu-unyu ini ya, hijau. Nah, kalau hijau seperti ini, dia artinya duduknya sudah baik ya. Nah, sehingga ini perlu dipertahankan.
dengan ide sederhana seperti ini. Coba tebak tanpa lihat websitenya ya. Tebak, ini dinilai berapa ini Lumobag? Nah, silahkan. Bisa ketikkan lagi di kolom komentar. $3,5 M kata Mas Maksanda. Mbak Maksanda, Mbak Sasa Aulia 2,8, Mas Dava Indra Prawira 1,5 M. Oke, nah ini teman-teman sudah main MM-an ini ya. Kenapa kok nggak ada yang 100 juta ini ya? Oke. Kita lihat ya. Wah, Mbak Dela ini 900 juta. Mas Finandi 50K USD. Oke. Oke, kita lihat ya berapa ya. Nah, itu didanai 2,8 miliar ya. Nah, atau sekitar 200.000 USD ya. Oke. Kita masuk ke worksheet ya. Nah, ini kan worksheet-nya kemarin ya. Saya meminta teman-teman untuk membuat suatu diagram blok ya dari pengukur CO2 dan PM2,5 ya. Nah, kira-kira alatnya nanti seperti ini. Tapi di sini CO2 dan volatile organic compound, ya, yang teman-teman saya tugaskan itu adalah CO2 dan partikulat ya atau PM2,5. Kenapa disebut PM2,5? Karena ukurannya itu 2,5 mikron, teman-teman ya, dan itu sangat berbahaya bagi pernafasan karena dia bisa masuk ke paru-paru ya, bisa masuk ke alveolus dan seterusnya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas ya. Nah, bagaimana alurnya? Jelas ya, diagram bloknya itu dia tidak bisa hanya menggunakan satu sensor, teman-teman ya. Sepanjang sepengetahuan saya, belum ada sensor yang dapat secara simultan mengukur CO2 dan PM2,5. Sehingga kalau teman-teman itu hanya satu sensor saja, nah itu salah berarti jawabannya ya. Jadi misalkan diagram bloknya itu, ini saya stop share dulu ya. Nah, misalkan diagram bloknya itu hanya satu sensor ya. Sensor apa? Misalkan sensor CO2 sebut saja adalah MQ5 misalkan ya. MQ5 ini CO2 saja. Kemudian teman-teman langsung ke ADC ya. Kemudian ke mana? Sinyal processing element ya atau microcontroller. Kemudian ke display. Nah, ini salah teman-teman ya, karena yang ingin kita tuntutan desainnya, teman-teman harus bisa mendesain suatu sistem ukuran yang mengukur CO2 dan PM2,5. Nah, jadi di sini ada dua sensor teman-teman ya. Nah, makanya kemudian sensornya harus ada dua, sensor CO2, kemudian ada sensor partikel atau sensor PM2,5. Ini kemudian nanti akan masuk ke ADC ya. Nah, kalau seperti ini benar teman-teman ya. Seterusnya ini microcontroller, kemudian display ya. Meskipun kalau pengen lebih lengkap nggak seperti ini ya. Jadi ada sensor CO2, kemudian ada sensor PM2,5, ini ADC, kemudian ini ADC, kemudian ini masuk ke multiplexer ya. Multiplexer, kemudian masuk ke microcontroller baru, controller, kemudian baru masuk ke display ya. Atau kalau teman-teman tambahkan memori dan sebagainya bisa juga. Jadi ini teman-teman jawaban dari worksheet-nya yang nomor berapa itu?
Nomor 1, 2, atau 3 ya? Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang benar seperti ini ya. Kalau teman-teman hanya satu seperti ini, nah itu nggak bisa teman-teman ya. Karena belum ada, setahu saya ya. Nah, silahkan koreksi kalau oh ada Pak ternyata sensor yang bisa langsung dia CO2 dan PM2,5 dalam satu modul sensor. Nah, setahu saya belum ada teman-teman ya. Yang ada itu adalah gabungan dari sensor temperatur dan kelembapan. Temperatur dan relative humidity atau kelembapan ya. Nah, itu ada satu modul dia itu bisa. Nah, tapi kalau untuk CO2 dan PM2,5 itu berbeda teman-teman ya, sendiri-sendiri. Oke. Nah, terkait worksheet nomor 3 ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Jelas ya? Nah, tujuannya worksheet itu adalah supaya teman-teman nggak kosongan banget lah ya ketika mengikuti perkuliahan saya begitu ya. Nah, harapannya ketika teman-teman mengerjakan worksheet, teman-teman itu merumuskan beberapa pertanyaan begitu. Sehingga ketika sesi kelas seperti ini teman-teman bisa tanyakan. Nah, idealnya seperti itu. Nah, ini ada yang raise hand, silakan. Mas Finandi. Misi Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya ini kan tadi sensornya ada 2 ya Pak ini. Sensor CO2 sama sensor PM215 itu ya Pak. Nah, kalau misalnya sensornya kita gabung tuh jadi dia masuknya jadi satu sensor apa masih 2 sensor ya Pak? Nah, ini perlu dibedakan. Ada sensor sebagai bare sensor ya. Nah, ini kebetulan saya ngajar teknologi sensor ya, makanya bisa jelaskan banyak ke teman-teman ya. Jadi sensor itu dibedakan menjadi 2 teman-teman ya. Ada bare sensor ya. Ada namanya modul sensor. Nah, kalau bare sensor ini adalah sensor telanjang ya. Maksudnya sensornya itu dia ya sensor doang gitu, kayak fotodioda doang. Fotodioda. Kemudian termokopel doang ya. Termokopel doang. Termokopel. Dia sensor doang, dia tidak dilengkapi dengan ADC, tidak dilengkapi dengan memori dan sebagainya. Contoh gambarnya nanti saya tampilkan contoh gambarnya ya. Nah, sebaliknya ada yang namanya modul sensor. Nah, modul sensor ini dia bentuk modul teman-teman ya. Jadi kadang sudah ada ADC-nya ya, sudah ada pengkondisian sinyalnya, dan juga terkadang terdiri dari beberapa sensor. Tidak hanya satu bare sensor saja, tapi 2. Contohnya adalah modul sensor temperatur kelembapan ini. Nah, dia ada 2 sensor di dalamnya. Begitu Mas Finandi. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya ya, perbedaan antara bare sensor dengan modul sensor ya. Oke. Nah, kalau bare sensor itu contohnya adalah sensor UV bare ya. Nah, bentar. Kalau ini itu namanya modul sensor, teman-teman ya. Ini adalah modul sensor. Ini di dalamnya ini sudah ada pengkondisian sinyalnya ya. Ini ada transistornya, ada resistornya, ada diodanya, ada kapasitornya dan sebagainya. Sehingga kita kalau modul sensor kita tinggal plug and play ya. Kita tinggal main gitu ya, tinggal jalankan. Berbeda dengan bare sensor. Sensor UV fotodioda ya. Nah, ini. Kalau ini ya masih kosongan seperti ini ya. Nah, dia perlu kita bikin ADC-nya ya, perlu kita bikin pengkondisian sinyalnya ya. Kalau ADC itu ya ADC dan pengkondisian sinyal beda ya. Pengkondisian sinyal terlebih dahulu, baru kemudian ADC ya. Pengkondisian sinyal di sini adalah amplifikasi ya, filtering dan sebagainya ya. Nah, jadi ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Finandi tadi, nah saya ingin bertanya, kira-kira lebih baik, apakah bare sensor, apakah modul sensor? Nah, muncul pertanyaan ini ya. Ada yang ingin menjawab, silahkan.
Mana yang lebih baik antara back sensor dan modul sensor? Salah tidak apa-apa, teman-teman. Untuk praktis sepertinya modul sensor. Oke, namanya siapa, Mas? Panggilannya? Itu. Mas Ibnu. Untuk praktis modul sensor ya, karena kita tinggal pakai jumper ya, tinggal pasang begitu ya. Tapi Ya, kalau back sensor ini kita perlu nyolder dan sebagainya ya. Oke, dari segi kepraktisan modul sensor menang. Yang kedua, dari segi keamanan ya. Dari segi keamanan dan juga keamanan kekuatan dulu ya. Kekuatan ketahanan dari penggunaannya ya. Jelas yang lebih unggul adalah back sensor, teman-teman ya. Karena ketika terjadi kerusakan, teman-teman gampang menginspeksi kerusakannya itu di mana. Karena kan setiap partnya itu terpisah begitu ya. Sensor sendiri, ADC sendiri, kemudian conditioning elemen sendiri, itu terpisah-pisah. Tapi kalau dalam modul, teman-teman nggak tahu ini yang rusaknya apakah ADC-nya, apakah amplifier-nya yang rusak, sehingga teman-teman harus inspek satu persatu. Nah, itulah kenapa kemudian dalam industri ya, teman-teman nggak bisa pakai modul sensor. Modul sensor itu kebanyakan dipakai dalam pembelajaran ya. Tugas akhir oke lah. Tapi kalau teman-teman ingin membuat suatu industri ya, instrumentasi yang dia memproduksi alat, nggak bisa teman-teman pakai modul ya. Teman-teman harus pakai back sensor ini. Yang pertama itu ketahanan, yang kedua adalah dari segi keamanan. Kalau kita pakai modul ya, misalkan Arduino dan seterusnya ya, itu gampang banget teman-teman di-hack-nya ya. Nah, kita tinggal colokin ke USB laptop kita ubah pemrogramannya, sudah dia nggak berfungsi. Tapi kalau dia back sensor, nah kita mau nyolokin di mana ya, kan hanya pembuatnya yang tahu ya. Nah, kunci-kuncinya itu, kunci-kunci rangkaian listriknya hanya pembuatnya yang tahu. Nah, sehingga dari segi keamanan, kemudian kalau teman-teman tidak ingin dijiplak alatnya, nah tentu menggunakan back sensor ini menjadi keunggulan. Dan seterusnya nanti kita akan pelajari di teknologi sensor ya. Nah, kita masih di pengukuran dan monitoring ya. Oke. Nah. Oke. Dan terkait dengan alat ukur ya, selama di UGM ini saya juga membuat beberapa ide ya. Ada yang kalah ya, ada yang tidak didanai, ada yang menang didanai. Nah, dan itu ya biasa teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu gagasan yang saya buat di awal-awal banget pandemi COVID ya. Nah, waktu itu saya melihat banyak masyarakat itu yang berjemur. Nah, berjemur untuk mendapatkan ultraviolet karena diyakini ultraviolet itu dapat membunuh virus COVID ya. Nah, tapi tahukah Mas Mbak ya, UV itu dia ada namanya indeks UV ya, ada indeks UV. Nah, indeks UV itu ada 5 kategori, ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Di mana rendah itu 0 sampai 3, sedang itu 3 sampai 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita kalau rendah dan sedang ini kita berapapun lamanya itu tidak berbahaya bagi kulit. Tapi kalau tinggi, nah ini, kalau tinggi itu ada waktunya teman-teman ya, berapa lama harus berjemur. Katakanlah 5 menit atau 10 menit. Karena kalau lebih dari itu, dia bisa menyebabkan kanker kulit teman-teman ya. Nah, jadi kan jangan sampai ingin sembuh COVID tapi malah dapat kanker kulit ya, malah ini ya. Nah, yang sudah ada selama ini itu menggunakan alat tambahan ya, yang dapat dicolokkan ke HP. Nah, ini contohnya ya, ada yang seperti ini. Nah, waktu itu idenya ingin mengintegrasikan tidak ke HP tapi ke smartwatch, teman-teman ya. Itu diletakkan di bagian kecil dari jamnya ya. Ada sensornya di dalamnya yang tidak kentara begitu. Nah, kemudian bisa, kan belum ada ya. Sejauh pengetahuan saya itu belum ada smartwatch yang fiturnya itu bisa mengukur indeks UV ya. Nah, biasanya kan mengukur saturasi oksigen dan seterusnya ya. Tapi untuk indeks UV belum ada. Nah, waktu itu saya rasa bagus ini idenya. Nah, namun ternyata tidak didanai teman-temannya oleh Ristekdikti. Tidak jadi masalah. Kemudian berikutnya, nah ini yang sempat didanai ya, sempat menang, itu membuat alat ukur gula ya. Alat ukur gula
selama masa pandemi ya. Ini gulanya itu diukur dari tumbler ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa Kementerian Kesehatan itu dia menetapkan standar konsumsi gula manusia ya per harinya itu hendaknya kurang dari 50 gram. Ya. Nah, ini konsumsi gula per harinya. Sehingga kalau teman-teman mengkonsumsi gula per harinya itu lebih dari 50 gram per hari, ya, kemudian itu dilakukan sering, nah itu teman-teman akan berisiko terkena diabetes. Ya. Dan menarik ketika disambungkan dengan pandemi COVID, ya, banyak yang meninggal, ya, yang meninggal karena COVID itu, yang pertama itu dari darah tinggi, ya, yang kedua itu adalah penderita diabetes. Nah, jadi kalau kena komorbid diabetes ya, kemudian kena COVID, nah peluang meninggalnya itu tinggi, teman-teman ya. Nah, makanya sebisa mungkin jangan sampai kena diabetes. Nah, caranya gimana? Ya kita mengontrol minuman yang kita minum ya. Karena kalau makanan kan sepertinya tidak sebanyak minuman ya gulanya ya. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu ya, ada suatu meme ya, bukan meme ya, foto antara minuman dengan kadar gulanya ya. Nah, itu bisa sangat banyak teman-teman. Satu kaleng itu bisa sampai 60 gram. Berarti teman-teman minum satu kaleng minuman ringan itu sudah melebihi standar 50 gram ini teman-teman ya. Nah, makanya jangan sampai kemudian dibuat tumbler ya yang bisa menghitung massa dari gulanya. Nah, jadi di sini ada dua sensor teman-teman ya. Ada sensor yang mengukur kadar gulanya itu sendiri, yakni sensornya namanya adalah interdigited electrode ya, di mana prinsipnya adalah kadar gula akan mengubah nilai kapasitansi ya. Jadi semakin pekat kadar gulanya, semakin besar konsentrasinya, maka kapasitansinya akan berubah. Kemudian supaya bisa tahu satu minuman ya, itu dengan sensor level ya, dengan sensor ultrasonik ini ya. Nah, sehingga ketika kita tahu ya kan massa itu sama dengan kemolaran ya. Molar itu sama dengan mol per volume ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih berapa molar dia ya. Supaya menjadi gram, dia kan harus dikalikan dengan ketinggiannya ya. Nah, massa jenis ya. Kita tahu massa jenisnya misalkan ya, kan rho sama dengan massa per volume. Nah, kalau kita sudah tahu massa jenisnya ya, dengan rumus molar itu sama dengan rho kalikan 10 kalikan kadar ya per massa relatif gula ya. Nah, ini kimia ini. Masih ingat nggak teman-teman ya? Kita bisa menghitung besarnya rho-nya ini ya. Nah, kita tahu M-nya, kita tahu kadarnya, kita tahu MR gulanya, nah rho-nya kita dapatkan ya, sehingga kemudian masanya itu adalah rho kalikan volume. Nah, volumenya di sini adalah luasan penampang dikalikan ketinggiannya. Nah, ketinggian inilah yang diukur menggunakan ultrasonik ini. Nah, begitu teman-teman. Ini asumsinya adalah larutannya homogen ya. Kalau heterogen ini tentu menjadi tidak akurat teman-teman ya. Nah, ini dan alhamdulillah ini bisa mengantarkan menjadi finalis ya waktu itu ya di Nutrifood Research Grant ya. Nah, jadi setiap tahunnya Nutrifood itu yang bikin nutrisari ya, yang bikin minuman-minuman itu ya, itu mengadakan hibah teman-teman ya, hingga 300 juta rupiah. Waktu itu saya ikut seleksinya berbagai macam tahap ya, sampai ke final. Nah, finalnya ini ada yang sesuatu yang lucu teman-teman ya. Jadi ketika final itu saya ketiduran begitu ya, sehingga kemudian presentasinya digeser ke bagian akhir. Kenapa ketiduran? Karena kecapean ya membuat PPT-nya ya. Nah, ternyata nggak lolos ya. Ya sudah, akhirnya dilanjutkan menjadi LKTI biasa ya. Nah ini dan berhasil mengantarkan mahasiswa TF ya 2018 ini menjadi juara 1 ini, mendapatkan uang 6 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya, teman-teman. Nah, ini adalah alat ukur yang saya buat. Nah, silahkan nanti syukur-syukur dari mata kuliah ini pengukuran monitoring, teman-teman punya ide nih, ingin membuat alat ukur apa begitu ya. Oke. Oke, itu motivasinya ya. Semoga teman-teman termotivasi untuk mengikuti mata kuliah ini dengan serius ya.
tapi santai ya. Dan kita lebih banyak diskusi ya. Oke. Kita akan masuk ke materi ya. Mengapa diperlukan suatu sistem pengukuran ya? Jadi sistem pengukuran itu ini ya. Dia itu bertugas untuk menjembatani teman-teman ya, atau menghubungkan antara pengamat dengan proses ya. Nah, proses itu apa? Proses itu adalah sistem yang menghasilkan informasi. Nah, ini adalah proses. Proses ini bisa beraneka ragam, bisa reaktor kimia, reaktor nuklir ya, bisa mobil, bisa jantung manusia ya. Jantung manusia menghasilkan informasi heart rate ya. Kemudian bisa sistem cuaca dan sebagainya. Pokoknya sistem gitu ya. Sistem itu kan adalah komponen ya, terdiri dari berbagai macam komponen yang bekerja untuk suatu tujuan tertentu, bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, sistem ya. Nah, jadi itu guna dari sistem pengukuran. Dia untuk menghubungkan antara proses dengan pengamat. Nah, kemudian informasi tadi, informasi yang dihasilkan proses, nah, itu disebut sebagai nilai sebenarnya. Atau ini kalau bahasa textbooks-nya adalah true value of variable. Nilai sebenarnya. Nah, variabel informasi nilai sebenarnya ini, variabel informasi ini bisa beraneka ragam, teman-teman ya. Bisa berupa level ya atau ketinggian, bisa berupa flow rate ya, atau laju alir kalau dalam industri bisa torsi, bisa pH dan seterusnya. Bisa beraneka ragam ya informasi yang diperoleh. Nah, dan biasanya itu disajikan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk nomor ya. Nah, kemudian, nah itu yang kemudian diproses, nah, dijembatani oleh sistem pengukuran itu. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa error ya itu menjadi indikator utama dari sistem pengukuran ya. Karena error itu dia kalau errornya 0 atau alatnya itu ideal ya, pengukurannya ideal, nilai yang terukur itu sama persis dengan nilai yang sebenarnya. Nah, tapi itu kondisi ideal. Tidak ada yang seperti itu ya, selalu ada error. Jadi dalam pengukuran itu selalu ada error. Nah, makanya kemudian error itu menjadi parameter utama teman-teman ya dalam sistem pengukuran. Dan kalau kita beli alat ukur ya, yang menentukan harga itu salah satunya adalah tingkat errornya juga ya. Nah. Oke. Dan error itu secara matematis bisa dirumuskan menjadi dua hal ya, nilai terukur dikurangi nilai sebenarnya atau output system ya, output system dikurangi input system. Nah ini terkait dengan error. Oke, ini tujuan sistem pengukuran teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang struktur dari sistem pengukuran atau monitoring. Nah, biasanya dalam mewujudkan suatu sistem pengukuran itu ada 4 tipe elemen, teman-teman ya. Tipe elemen ini bisa ada yang tidak dipakai, satunya ya misalkan signal conditioning elemen ini tidak dipakai kalau dia informasinya sudah dalam bentuk discrete ya, dalam bentuk 1 0. Misalkan kalau buka 0 misalkan ya. Nah, itu sudah tidak perlu signal conditioning elemen. Dia langsung masuk. Dia sudah discrete teman-teman ya, 1 0 ya, sudah berupa bilangan biner gitu ya yang masuk ke signal conditioning elemen. Sehingga dalam mobil ya, sistem alarm pintu itu dia tidak membutuhkan signal conditioning teman-teman ya. Dia langsung diproses karena informasinya sudah dalam bentuk discrete, sudah dalam bentuk digital. Atau sebaliknya, tadi bisa hilang yang pertama ya. Jadi 4 elemen ini itu bisa hilang ya, ada yang tidak dipakai ya, bukan hilang ya, tidak dipakai salah satunya. Ada yang kemudian lebih dari satu dipakainya ya, dipakai lebih dari sekali. Contohnya adalah sensing elemen ini biasanya ya. Nah, sensing elemen ini kan harapannya dia bisa langsung menghasilkan sinyal listrik ya. Nah, ada sinyal listrik langsung.
Jadi dari besaran apapun yang kita ukur, harapannya bisa langsung diubah ke dalam sinyal listrik. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak semuanya, teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman ingin mengukur reaksi kimia, misalkan ya. Nah, alat ukur apa terjadinya proses reaksi kimia, misalkan ya. Nah, itu teman-teman pertama menggunakan sensor kalor ya. Nah, jadi dari reaksi kimia itu, reaksi kimia sebagai inputnya ya, itu diubah menjadi kalor. Nah, nanti dia dari kalor, karena belum listrik ya, kita ubah lagi, kita pasang lagi sensornya. Nah, itu dengan katakanlah sensor termokopel misalkan ya, nah, atau RTD ya, RTD, resistive temperature different ya, RTD. Nanti baru dia menjadi sinyal listrik teman-teman ya. Nah ini yang mengubah menjadi segala sesuatu ke sinyal listrik itu disebut sebagai transducer teman-teman ya. Kebalik. Jadi yang mengubah sinyal ya tidak ke sinyal listrik itu adalah transducer ya. Nah ini. Tapi kalau dia sudah mengubah ke sinyal listrik ya, itu biasanya disebut sensor ya. Nah, jadi sensor itu biasanya luarannya sudah berupa sinyal listrik. Nah, tapi kalau transducer belum tentu. Contohnya adalah mikrofon. Mikrofon itu adalah transducer teman-teman ya. Dia mengubah suara kita ya, tekanan dari suara kita, nah menjadi bukan sinyal listrik ya, atau jangan mikrofon teman-teman ya, contoh transducer ya, intinya itulah ya, intinya dia tidak mengubah langsung menjadi sinyal listrik. Nah itu disebut dengan transducer. Tapi kalau sensor, nah dia mengubah parameter yang diukur itu menjadi sinyal listrik. Nah, oke, paham ya perbedaan antara transducer dan sensor. Jadi di sini itu sensing elemennya ada dua, teman-teman ya. Nah ini dapat dipakai lebih dari satu. Oke, kita bedah lebih lanjut ya dari struktur sistem pengukuran ini ya. Nah di sini ada sensing elemen. Jadi sensing elemen ini bisa berupa primer ya, atau sekunder. Contohnya yang tadi itu, kalau primer itu dia satu ya sensing elemennya, atau yang kalau sekunder dia berarti yang kedua teman-teman. Kalau tadi sistemnya yang contoh sebelumnya itu dia sekunder teman-teman ya. Atau disebut ini primer itu direct ya, dan ada yang kompleks. Nah, ini bahasa lainnya. Kemudian ada signal conditioning element. Nah, signal conditioning element ini tujuannya adalah untuk mengkondisikan sinyal, teman-teman ya. Karena dari sensor itu, sinyalnya itu sangat lemah. Biasanya kalau berupa tegangan, dia dalam bentuk milivolt ya. Kalau dalam bentuk arus, dia biasanya nanoampere. Sangat-sangat kecil. Sehingga supaya dia bisa diproses ya, kita butuh penguatan. Nah, makanya signal conditioning element itu nanti macam-macam bentuknya. Bisa dia bentuknya amplifier ya. Nah, amplifier. Nah, dia mengubah dari milivolt ke volt, atau dari nanoampere ke miliampere ya. Kalau di industri, teman-teman, itu sinyalnya itu adalah miliampere ya. Nah, kalau standar industri itu 4 sampai 20 miliampere. Jadi alat-alat yang ada di industri, sensor-sensornya itu dikondisikan dalam rentang 4 sampai 20 miliampere ini. PLC-nya dan sebagainya. Nah, nanti kalau teman-teman kerja praktek di industri, nah nanti akan menemui ini ya. Nah, kemudian selain amplifier itu ada jembatan Wheatstone ya. Nah ini untuk mengkondisikan hambatannya ya, supaya hambatan itu bisa kemudian kita kontrol. Kemudian ada osilator ya, yang dia mengubah impedansi menjadi variable frequency voltage dan lain sebagainya. Nah ini ada banyak sekali sinyal conditioning. Intinya dia supaya kemudian bisa diproses oleh prosesor ya teman-teman ya, atau microcontroller atau komputer dan sebagainya. Nah, baru kemudian di signal processing element ini dia bisa berupa ADC ya, analog to digital converter ya. Jadi sinyal-sinyal analog itu akan diubah menjadi
sinyal digital ya, dan teman-teman sudah praktikum itu di sistem pengukuran ya, praktikum sistem pengukuran ya, atau dia berupa microcontroller ya, berupa prosesor, berupa komputer dan seterusnya. Nah, intinya yang ini itu melakukan perhitungan teman-teman ya. Nah. Oke. Dan yang terakhir adalah data presentation element. Nah, ini untuk menyajikan data ya. Apakah kita ingin mendapatkan data dalam bentuk indikator ya? Indikator misalkan api ya. Nah, dingin, panas gitu indikatornya hanya ada 2, atau indikator yang sifatnya itu kualitatif teman-teman, atau kita mendapatkan angka. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan data presentation element. Nah, angka ini kita kan bisa pakai 7 segmen ya. Nah, 7 segmen ini angka saja, atau ada alphanumerik segmen ya. Alphanumerik ini gabungan dari alfabet dan numerik ya. Berarti dia bisa menampilkan, ada alphanumerik ini biasanya ada 14 segmen ya. Nah, dia bisa menghasilkan angka, dia juga bisa menghasilkan huruf teman-teman ya. Atau dalam bentuk LCD ya, dan seterusnya. Nah, dan ini data presentation juga bisa masuk memori dan lain sebagainya. Nah, ini adalah elemen-elemen dari sistem pengukuran. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, selain sistem pengukuran, itu juga ada sistem kontrol, teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau sistem kontrol itu ada nilai yang dijaga, atau disebut juga sebagai set point ya. Nah, misalkan teman-teman mengkontrol pada temperatur berapa. Misalkan teman-teman membuat alat penetas telur ya. Nah, itu dijaga misalkan katakanlah pada suhu 50 derajat. Nah, sehingga ketika di atas 50 derajat, pemanasnya mati, heaternya mati. Nah, ketika dia di bawah 50 derajat, heaternya nyala. Nah, ini set point-nya 50 derajat. Kemudian dari situ ada sinyalnya ya. Nah, di sini dari set point ini, dia nanti dalam bentuk sinyal akan masuk ke elemen kontrol. Elemen kontrol ini nanti akan menggerakkan apakah heaternya itu menyala atau mati. Nah, nanti ini plan-nya ini berupa heater, teman-teman ya. Nah, ini bisa berupa ada disturbance-nya, ada gangguan ya. Kemudian nanti heaternya menyala, dia akan ke lingkungan. Nah, selain ke lingkungan, dia kemudian akan dideteksi lagi apakah sudah mencapai 50 derajat Celcius. Nah, kemudian ada feedback elemen. Nah, terus ini ya, di sistem kontrol seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara sistem pengukuran dan sistem kontrol. Kalau sistem pengukuran itu tidak ada feedback-nya ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kontrol ada. Jadi ini perbedaannya. Tentu yang sistem untuk yang struktur sistem kontrol ini tidak akan dibahas detail ya di sini ya, karena kita mata kuliahnya kan pengukuran dan monitoring ya, sehingga kita akan membahas sangat detail terkait dengan ini struktur sistem dari pengukuran atau monitoring. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah ini adalah beberapa contoh teman-teman ya dari diagram blok sistem pengukuran. Yang di atas ini adalah sistem temperatur ya, sistem pengukuran temperatur. Nah, di sini ada termokopel ya, termokopel. Termokopel itu bentuknya logam ya, logam kemudian ada kabelnya begitu ya. Nah, ini ada termokopel. Kemudian termokopel itu dia menghasilkan sinyal milivolt ya, sangat kecil, sehingga untuk bisa masuk ke dalam ADC, nah kita butuh pengkondisian sinyal. Nah, di sini ada auto reference junction compensation. Itu tujuannya untuk mengkompensasi perubahan dari temperatur referensi ya. Nah, jadi di dalam termokopel itu ada dua temperatur ya. Nah,
ada satu yang menjaga supaya temperatur referensinya itu tidak mengalami fluktuatif ya. Nah, atau kalau dia mengalami fluktuatif, fungsinya itu bisa menyesuaikan dengan perubahan fluktuatif tersebut. Nah, itu gunanya dari auto reference junction compensation. Kemudian karena dia tadi dalam unit volt, maka akan dikuatkan dengan amplifier. Nah, amplifier ini op-amp, teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah belajar ya di elektronika analog ya. Sudah belum? Op-amp adalah kunci, teman-teman ya, dalam amplifier ya. Ini ada resistornya ya. Ada resistornya. Sehingga nanti kita dengan mengubah besarnya resistor ini, kita bisa mendapatkan hasil amplifikasi yang kita inginkan. Mohon konfirmasinya sudah belajar belum op-amp ya? Ya, Pak. Sudah ya, berarti bisa ya menghitung op-amp ya. Misalkan nanti muncul di UAS, bisa ya. Misalkan mendesain perbesaran berapa, begitu resistornya butuh berapa, dan seterusnya ya. Nah, oke. Nanti setelah dia masuk ke op-amp, nah dia akan masuk ke ADC, teman-teman ya. Karena kan tadi bentuknya analog ya temperaturnya ya. Nah, analog itu tidak bisa diproses dalam prosesor karena prosesor itu menerimanya dalam bentuk digital ya 1010, sehingga perlu diubah menggunakan atau diproses ya menggunakan ADC. Nah, nanti itu ada komputer juga. Apa tujuannya? Untuk mengkoreksi non-linearitas dari sensornya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tugasnya worksheet-nya kan termokopel itu kan dia punya non-linearitas ya. Nah, itu nanti dikoreksi menggunakan komputer. Nah, kemudian nanti yang terakhir ditampilkan dalam VDU atau Visual Display Unit. Nah, itu pada sensor temperatur. Berikutnya pada rotasi ya, untuk mengukur kecepatan rotasi. Nah, yang kedua ini. Yang atas itu temperatur, yang ini adalah kecepatan rotasi, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau teman-teman bekerja di pembangkit, ya berapa kecepatan turbinnya. Nah, itu menggunakan sistem sensor seperti ini ya. Kecepatan rotasi, berapa RPM ya, dan seterusnya. Kecepatan rotasi. Nah, jadi kecepatan rotasi itu pertama kecepatan sebenarnya ya, itu kemudian di sensing dengan tacho generator ya. Tacho generator itu adalah sensor yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik ya. Nah, dan itu dihasilkan sinyal AC, teman-teman ya. Sinyalnya itu naik turun ya, tidak DC, tidak dari. Nah, jadi berupa arus AC. Nah, yang dimana kalau AC kan berarti dia punya frekuensi ya. Misalkan listrik kita itu PLN itu kan AC ya, bukan AC air conditioner ya. AC itu alternating circuit ya, alternating current ya, alternating current. Nah, berapa hertz teman-teman frekuensi listrik PLN? Ada yang tahu? 50 hertz atau 60 hertz? Halo? 50 Hertz. Berapa? 50 bukan, Pak. 50, Pak. 50 hertz ya. Nah, sama ini nanti ya. Jadi tegangan AC-nya itu dia menyesuaikan dengan frekuensi yang dihasilkan dari kecepatannya itu. Nah, jadi misalkan dia bisa sampai 300 hertz ya. Nah, dia nanti listriknya itu atau sinyal listriknya itu dia akan berosilasi sebanyak 300 hertz itu misalkan ya. Kemudian di sini akan dihitung teman-teman ya. Oh, sebelum dihitung ada Smith trigger. Nah, Smith trigger itu dia mengkonversi gelombang sinus ya menjadi gelombang gergaji ya. Nah, jadi gelombang sinus yang dia naik turun ya. Gelombang sinus yang dia awalnya naik turun seperti ini karena dia AC ya. Kemudian ini akan diubah menjadi gelombang gergaji. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini menggunakan Smith trigger namanya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa dua ini itu menandakan satu gelombang ya. Nah, ini ada dua peak ini ya.
Sehingga dia tidak perlu kemudian mengetahui peak yang atas, positifnya dan negatifnya. Nah, dia cukup tahu positifnya saja ya. Nah, itu dideteksi oleh Smith trigger ya. Kemudian akan dihitung. Nah, besarnya puncaknya tadi itu berapa banyak itu akan dihitung oleh counter. Nah, kemudian setelah counter dia akan masuk ke komputer untuk menghitung berapa besarnya frekuensinya dan kecepatannya, baru kemudian ditampilkan dalam digital display. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga itu untuk mengukur laju alir suatu fluida ya. Itu menggunakan cupping orifice plate. Nah, ini memberikan perbedaan tekanan atau bahasa teknisnya disebut sebagai differential pressure ya. Nah, nanti perubahan tekanan ini itu akan menghasilkan arus, teman-teman ya. Nah, arusnya itu dia tidak. Nah, ini sudah dalam bentuk diskrit, teman-teman ya. Karena dia sudah differential pressure transmitter, dia bentuk diskrit. Dalamnya itu sudah ada sinyal conditioning-nya. Nah, sehingga tidak perlu masuk ke sinyal conditioning tersendiri. Nah, kemudian langsung masuk ke ADC dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada pengukuran massa ya. Atau di sini berat ya, weight ya, bukan mass ya, berat. Nah, berat ini menggunakan cantilever ya. Cantilever itu seperti pegas, teman-teman ya. Nah, nanti pegasnya itu ada primer, ada sekunder ya. Nah, strain gauge itu bentuknya seperti lempengan garis-garis begitu ya, yang dia akan berubah kapasitansinya ya atau resistansinya menyesuaikan dengan celah-celah dari spasinya ya. Kita nanti lihat gambarnya ya, strain gauge ya. Nah, kemudian dia akan membutuhkan jembatan Whetstone ya, ini ada deflection bridge, kemudian dihasilkan di mana deflection bridge ini mengubah dari resistansi menjadi tegangan ya. Kemudian karena ini masih millivolt, dia diubah menggunakan amplifier menjadi volt dan seterusnya. Nah, kita coba lihat ya sistem pengukuran menggunakan strain gauge ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini itu ada di setiap timbangan berat badan teman-teman. Itu menggunakan sensor strain gauge seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuknya, dia lempengan, kemudian ada spasinya ini ya, ada spasinya. Nah, kalau ini dikenakan beban teman-teman, ini akan melar ya, akan mengubah spasi-spasinya ya. Nah, inilah kemudian yang akan menyebabkan perubahan hambatan ya. Nah, kalau cantilever tadi itu seperti pengungkit dia ya. Nah, cantilever ini seperti ini. Contoh realnya adalah saya pernah membuat alat teman-teman ya. Membuat alat apa namanya? Alat pengendalian tapi ya bukan pengukuran ya. Nah, ini. Ini ketika saya masih sama seperti teman-teman ya, semester 6 ya. Ini ya. Together we are Valorant. Nah, ini saya membuat pengendalian tapi ini ya. Pengendalian nyala kompor ya menggunakan sensor termokopel ya. Nah. Ini videonya. Saya menjelaskan langsung saja ke proses kerjanya ya. Langsung saja ke proses kerjanya. Nah, ini alatnya ya. Ada jadi komponennya dapat dilihat bahwa nyala dipasang di antara tabung LPG, kemudian nah, ini alatnya itu menghubungkan antara LPG dengan kompor ya. Nah, sehingga kemudian nyala flow rate-nya itu dapat kita atur. Nah, flow rate-nya itu kita atur berdasarkan input temperatur. Nah, input temperaturnya yang ngatur adalah pemakai. Nah, misalkan goreng-goreng apa begitu kan itu ada temperatur optimalnya ya. Misalkan goreng kerupuk udang. Nah, katakanlah temperatur optimal untuk menggorengnya itu 120 derajat Celcius.
Kalau dia di atas 120 derajat, nyala apinya mengecil, teman-teman ya. Tapi nggak mati, mengecil saja. Tapi kalau dia di bawah 120 derajat, dia nyala apinya akan menjadi normal kembali. Nah, konsepnya seperti itu. Ke alat kami Nyalala ada sensor, kemudian ada listrik 220 volt, dan nanti terhubung ke dalam kompor. Nah, alat ini adalah sistem yang hendak kami kontrol, yang bernama alat pengasap ikan. Nah, jadi keluaran dari alat kami masuk ke dalam kompor, jadi untuk mengontrol nyala api agar mengecil dan besar. Nah, kemudian ada sensor, di belakang sensornya adalah kami menggunakan sensor termokopel tipe K yang memiliki ketahanan hingga 1200 derajat Celcius. Mari kita lihat proses yang ada di dalam. Nah, ini adalah ikan yang kami hendak kendalikan temperaturnya pada temperatur 100 derajat Celcius. Yang dikalikan 100 derajat Celcius ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya, demo pembuatan alatnya ya. Akan mengecil dan nah, itu apa namanya? Kita atur 45 derajat ya. Dan kita sekitar 30 derajat akan mengecil dan sebentar kita lihat. temperaturnya akan turun. Nyala api sudah mengecil. Kita lihat temperaturnya nggak muncul ya. Nah, seperti dapat dilihat, nyala api mengecil dari awal ya. Kita masukkan sensornya. Prinsip kerjanya ya. Jadi mengalami peningkatan 37, 38 ini kita tetapkan sampai set pointnya 45 derajat. 45, nanti nyala api akan otomatis mengecil. Nah, seperti dapat dilihat, nyala api mengecil secara otomatis. Kemudian ketika kita angkat lagi, temperaturnya akan turun. Temperaturnya akan turun. Nyala api sudah mengecil. Kita lihat temperaturnya akan menurun. Supaya cepat saya pegang saja, karena suhu badan kita sekitar 30 derajat. Akan mengecil. Dan voila, nyala api membesar kembali. Jadi alat ini dapat digunakan untuk proses memasak yang optimal. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pegiat UKM, UMKM, usaha kecil dan menengah dapat membuat. Nah, itu sekilas tentang yang pernah saya buat ya ketika di S1 dulu ya. Nah, jadi saya bisa menjelaskan banyak ke teman-temannya karena saya juga membuat alatnya ya, tidak hanya teori saja ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi kuliahnya. Kita sampai jam berapa nih Mas Mbak ya? 14.40 ya? Betul, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita mendesain suatu sistem pengukuran nantinya, nah, kita bisa menggunakan diagram blok ini. Meskipun diagram blok ini tidak hanya digunakan dalam sistem pengukuran ya, dalam kontrol ini juga dipakai ya. Nah, ini ada simbolnya. Jadi bisa mengalami penjumlahan ya di sebelah bawah ya. Nah, bisa penjumlahan ya, ini X tambah Y ya. Kemudian ini bisa pengurangan ya, X min Y. Kalau dikalikan, bisa dikalikan dengan skalar ya. Skalar ini berarti dia tidak memiliki variabel ya. Dia ya skalar saja seperti konstanta begitu ya. Nah, K begitu ya. Atau bisa biasanya ini scalar multiplication, contohnya amplifier ya nanti ya. Nah, dia biasanya dalam bentuk scalar multiplication. Nah, kalau variabel ini berupa fungsi teman-teman ya. Nah, ini berarti dia dikalikan secara variabel ya. Maka ini ada dua variabel X dan Y dikalikan menjadi Z. Atau dia dalam bentuk fungsi ya, di mana Y ini sama dengan Fx. Jadi untuk memudahkan ya, kita berangkatnya dari outputnya dulu teman-teman. Outputnya itu Z sama dengan X tambah Y. Z sama dengan X min Y. Y sama dengan Kx. Z sama dengan Y kalikan X. Ini juga sama Y sama dengan Fx. Jadi kita lihat outputnya terlebih dahulu.
Nah, termasuk ini diintegralkan dan juga didiferensialkan. Kenapa kok penting ini ya? Karena kita kan ada controller PI ya, controller PD ya, controller PID. Sudah belajar belum itu? Mode-mode kontrol PI, PD, PID, Mas Mbak? Belum seperti apa? Belum ya? Oke. Sebenarnya itu ada di mata kuliah sistem kontrol nanti ya. Oke, kalau belum berarti nanti saya tidak akan menjelaskan lebih banyak ya. Oke. Nah, kita sudah membicarakan tentang struktur dasar dari sistem sensornya ya. Kita sekarang akan membahas mengenai karakteristik statik ya. Jadi di karakteristik statik ini adalah karakteristik yang dapat dijelaskan secara matematis, teman-teman. Dapat dikuantifikasi. Nah, selain karakteristik statik, itu nanti ada karakteristik statistik ya. Oh, sorry, ini bukan statik ya, sistematik ya. Sorry, saya salah. Sistematik ya. Ada karakteristik sistematik, ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka ya. Dalam bentuk angka. Nah, selain karakteristik sistematik, ada karakteristik statistik ya. Nah, dia dalam bentuk probabilitas menyatakannya ya. Nah, jadi misalkan berapa failure probability-nya, berapa probabilitas gagalnya, dan seterusnya, itu masuk ke karakteristik statistik ya. Nah, nanti sistematik ini dibedakan menjadi dua, ada statik ya, dan ada dinamik. Oke. Statik ini dia berarti karakteristiknya dia tidak berubah terhadap waktu ya. Nah, dia tidak berubah terhadap waktu. Kalau dinamik dia berubah terhadap waktu, response time ya. Berubah terhadap waktu. Nah, yang dinamik nanti kita akan mengenal ada sistem pengukuran orde 1 ya. Kemudian ada orde 2 dan seterusnya. Biasanya yang dinamik ini karakteristiknya yang berkaitan dengan waktu-waktu ya. Misalkan ada response time ya nanti ya. Ini ada response time ya. Response time. Ada time-time yang lain ya. Nanti akan kita pelajari. Oke. Kita mulai dari yang karakteristik sistematik statik ya. Dari range ya, rentang. Jadi range itu adalah rentang bahasa Indonesianya ya, atau jangkauan. Nah, rentang itu span ya. Sebentar. Oh iya bisa sih, range rentang atau jangkauan ya. Nah, ini mengkarakterisasi ya nilai minimum hingga maksimum ya. Nah, jadi misalkan rentang pengukuran yang dihasilkan minimumnya adalah katakanlah kalau timbangan berat badan ya itu 0 sampai 150 kg ya, dan itu dinyatakan ya. Berarti dia rentang bawahnya ya. Nah, rentang itu bisa dibagi menjadi dua nanti teman-teman ya. Bisa sebagai input ya atau dia sebagai output ya. Nah, jadi rentangnya itu bisa sebagai input dan bisa sebagai output. Nah, ini saya hapus dulu. Enggak mau ya. Oke, sudah mau. Nah, jadi rentang ini ada input ya. Ada output. Nah, jadi nanti ada Imin, ada Imax, ada Omin. Nah, ini ya nanti ngarahnya ke sini ya. Ada Omax, ngarahnya nanti ke sini. Nah, misalkan
berat badan tadi ya. Dia inputnya adalah dari 0 sampai 150 kg. Nah, ini adalah rentang inputnya. Kalau outputnya dia berupa resistansi ya. Nah, berupa resistansi dia resistansinya katakanlah dari 20 ohm ya, misalkan ini ya, menjadi hingga maksimumnya adalah 2K ohm ya, atau 2000. Nah, ini contohnya ya. Jadi dia terkecil dan terbesar. Nah, kalau span ini operasinya teman-teman ya. Nah, span ini adalah perhitungannya Imax dikurangi Imin. Nah, berarti dia 150 kg. Nah, ini span yang disebut dengan span atau Omax min Omin. Nah, berarti 1980 ohm. Nah, itu disebut dengan span ya. Oke. Kemudian ada linearitas. Nah, ini linearitas ketika kita melakukan pengukuran ya, itu kan biasanya ada 2 titik ya. Kalau kita membuat suatu grafik pengukuran, itu setidaknya itu ada 2 titik. Nah, atau berangkatnya dari input dan output ya. Nah, ada titik yang di sini ya, kemudian ada titik sini misalkan. Nah, ini adalah titik input ya. Sumbu Y ini adalah outputnya ya. Sumbu Y-nya adalah input. Nah, sehingga ini bisa kita karakterisasi menjadi Imin titik ini ya, Imin Omin ya, dan titik yang sini adalah Imax Omax ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan garis dari 2 titik ini, nah, kita bisa menggunakan persamaan garis ya. Nah, persamaan garisnya adalah kalau ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, ini pelajaran SMA ya, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini kita ubah nih. Jadi X1-nya kita ubah Imin, kemudian Y1-nya kita ubah Omin. Nah, nanti akan ketemu seperti ini, teman-teman ya, Mas Mbak ya. Maka O min Omin sama dengan O max min Omin per I max min Imin dikalikan I min Imin. Nah, di mana ini itu disebut sebagai gradien ya. Nah, gradien. Atau kalau bahasa textbook-nya adalah kemiringan garis yang ideal, kemiringan garis lurus ideal. Nah, atau K ya. Nah, kemudian ini ada intercept-nya ini intercept-nya di sini A. Nah, karena dia bisa berangkat dari tidak harus dari 0 berangkatnya ya. Nah, dia berintercept berpotongan dengan X sama dengan 0. Nah, secara matematis adalah O min KI min ya. Nah, sehingga kemudian menggunakan K dan A bisa kita nyatakan linearitas persamaannya adalah KI plus A ya. Nah, ini masih mudah ya. Oke, misalkan kita punya contoh ya. Ada suatu transducer tekanan ya, atau sensor tekanan ya. Sensor tekanan yang dia memiliki input 0 sampai 10 pangkat 4 ya, PA ya. Jadi ada sensor tekanan dia 0 sampai 10 pangkat 4 PA, inputnya kemudian outputnya adalah 4 sampai 20 miliampere. Nah, ini standar industri ya Mas Mbak ya. Nah, berapa besar persamaan linearnya? Nah, kita tinggal masukkan. Nanti dimasukkan ke persamaan itu O max min Omin per I max min Imin dikalikan I min Imin, itu akan ketemu besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini kalau nggak salah ininya juga ya, worksheet-nya juga ya. Iya, Pak. Ya, betul ya.
Berarti O idealnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 I ya, plus 4 ya. Nah. Oke, nomor 1 itu ya. Oke. Berikutnya itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Non-linearitas ini ya. Saya hapus dulu ini. 5 menit lagi ya. Saya klik dulu. Nah, tidak semua sensor itu, bahkan sangat sedikit ya, yang itu memiliki linear ya, kurva kalibrasi linear ya. Nah, kebanyakan dan seringnya sensor itu dia memiliki kurva kalibrasi yang non-linear. Nah, sehingga ini dia ada 2 garis, ada ideal ya, di mana dia memenuhi persamaan linear tadi, O sama dengan KI plus A ya. Kemudian ada yang sebenarnya, di mana dia menyimpang ya. Nah, kesimpangan terbesarnya itu adalah N ini ya, NI, nah, simpangan maksimalnya. Nah, besarnya nonlinear ini bisa kita hitung, Mas Mbak ya. Jadi kalau kita lihat besarnya NI ini itu sama dengan OI ya, ini ya, OI ya, min KI plus A ya. Nah, jadi kalau kita ini miringkan ya, N-nya ini ya, nah dia akan seperti ini. Nah, jadi ini yang aktualnya, ini yang idealnya ya. Jadi besarnya nonlinearitas itu adalah yang aktual OI dikurangi dengan yang idealnya. Nah, besarnya nonlinearitas. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan yang besarnya aktualnya ya, maka bisa kita susun ini persamaannya ya. Nah, OI sama dengan ini berarti dia min KI plus A-nya pindah ke ruas kiri menjadi KI plus A plus NI. Nah, ini teman-teman. Nah, besarnya NI ini itu dapat dihitung. Nah, biasanya itu sering dikuantifikasi dalam bentuk full scale deflection ya. FSD ini adalah full scale deflection atau penyimpangan skala penuh ya. Nah, skala penuh karena O max dikurangi O min. Nah, jadi besarnya nonlinearitasnya itu adalah yang N terbesar ini ya. Jadi ini kan ada banyak nih. Ada banyak nilainya dari N ya. Nah, kita pilih yang paling besar ini ya. Nah, berarti segini ya, paling besarnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini kita perlu narik garis lagi ya. Nah, N per O max min O min dikalikan 100%. Nah, itu disebut sebagai maksimal non-linearity, sebagai persentase dari full scale deflection. Nah, ini contohnya. Contoh dari persamaan nonlinearitas ya. Nah, jadi karena dia nonlinear, maka persamaannya tidak sesederhana KI plus A, teman-teman ya. Nah, tapi bisa berupa power series ya, atau suatu bilangan berpangkat ya. Nah, jadi contohnya adalah misalkan ya, nonlinearitasnya itu adalah 2 milivolt ya, terbesarnya. Sehingga ketika span dari outputnya itu adalah 100 milivolt, maka besarnya nonlinearitasnya adalah 2/100. Atau sekitar 2%, atau sebesar 2%, teman-teman ya. Nah, contohnya menyajikannya seperti itu. Nah, biasanya nonlinearitas itu dalam bentuk polinomial seperti ini ya. Ada A0 tambahkan A1i tambahkan A2i kuadrat dan seterusnya. Nah, contohnya adalah besarnya tegangan ya, GGL ini ya, EMF ya, yang dihasilkan oleh termokopel ya. Nah, jadi itu nggak linear teman-teman ya. Nah itu 38,74 T tambahkan dan seterusnya itu. Itu untuk tentang pengukuran 0 sampai 400. Nah, sehingga ketika kita menghitung berapa linearnya ya, itu besarnya adalah 52,17 T teman-teman ya. Nah, karena E0-nya itu adalah 0 microvolt ya, kemudian E1-nya adalah 20.000 ya.
Nah, masukkan teman-teman ya, ketika 400 ya, ketika 0 kan E-nya 0 ya. Ketika 400 berapa T-nya? Nah, ketika 400 itu T-nya sebesar 20.869 ya. Nah, sehingga kemudian bisa kita hitung besarnya non-linearitasnya. Nah, linearitas idealnya nanti ketemu, jawabannya adalah pennya 52,17 ya. 52,17 T ya. Nah, ini tidak ada A-nya ya. Nah, karena tidak ada yang berpotongan X sama dengan nolnya, tidak ada nilainya, teman-teman ya. Nah, kemudian non-linearnya berapa? Ya ET ini dikurangi dengan ini. Dikurangi dengan 52,17 T. Nah, itulah fungsi koreksi non-linearnya. Sehingga hasilnya adalah minus 13,43 T ya. Plus seterusnya ini ya. 3,319 kali 10⁻², tambah ini, dan seterusnya ini. Jadi paham ya? Ada yang salah nggak dalam mengerjakan soal ini? Atau benar semua? Izin bertanya, Pak. Ditanya, Pak. Silahkan. Ajar. Silahkan. Izin bertanya, kalau 400 derajat Celcius tuh gimana cara dapat ET-nya ya, Pak? Kan ada konstanta yang higher order terms kan nggak diketahui, Pak. Ya sampai T4 saja, Mas. Oh, sampai T4 saja ya, Pak? Dihitungnya. Karena kan juga semakin tinggi T4-nya kan juga ininya semakin besar ya. Harusnya pengaruhnya menjadi semakin kecil ya terhadap besarnya E. Coba kalau dihitung masukkan 400 berapa jawabannya? Berapa E-nya? Halo Pak, izin ini Pak. Ketemunya sekitar 22.000. 22.131 itu ya? Iya, betul. Oke, berarti O idealnya sekitar 55 ya? Iya, 55,32 Pak. Oke, bisa jadi ya. Nah, ini. Oke, karena ini saya dari speknya ya, dia dihitung T4 dan T4-6-nya juga ya. Nah, ini 55 ya. 55,328 teman-teman ya. Dan positif teman-teman ya, nggak negatif ya. Betul ya? Pak, mohon maaf. Kalau dari kemarin dimasukin nilai T-nya 400, hasil keluarnya negatif, Pak. Negatif. Yang kemarin ya? saya hitung. Oke. Karena dia nantinya ada ini ya, T4 ini ya, minus ini ya. Oke. Nah, negatif. Berarti dia idealnya negatif 55,328 ya. Nah, maka kemudian non-linearnya ideal dikurangi dengan ini ya. Nah, maka menjadi berapa Mas Mbak? 94 ya. 94,068 ya. Betul, Pak. Oke. Oke. Berarti ini yang tadi dia karena memperhitungkan pangkat 5-nya ya, keliru ya. Oke, saya lihat dari speknya langsung ini Mas Mbak ya, dari spek termokouple-nya ya. Berarti nanti jawabannya adalah 94,068 T tambahkan 3,3119 seterusnya itu ya. Nah, oke. Itu persamaan fungsi koreksi nonlinearnya. Nah, selain dia dalam bentuk bilangan pangkat ya, nonlinear itu juga dalam bentuk lain ya, misalkan dalam bentuk eksponen ya, logaritma dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk nonlinear ya. Nah, oke. Oke, itu Mas pilih 94,068 ya. Nah, kemudian ini tentang sensitivitas ya. Sensitivitas ini menyatakan gradien tadi ya. Menyatakan gradien atau kalau dalam bentuk diferensialnya ya, dia adalah diferensial O per DI ya, DO per DI ya. Nah, maka kalau linearitas ideal dia ya sensitivitas itu K.
Tapi kalau dia non-linear, nah dia ketambahan nih dari sensitivitas dari non-linearnya. Nah, sehingga DO per DI sama dengan K plus DN per DI. Ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sensitivitasnya. Nah, ini kita tidak bisa mendapatkan sensitivitas pada rentang yang sangat luas. Kita mendapatkannya hanya pada nilai-nilai temperatur tertentu saja, karena kita perlu menurunkan ini ya. Ini diturunkan. Nah, karena sensitivitas katakanlah di 100 derajat itu berbeda. Sensitivitas di 200 derajat. Ini kalau non-linear. Nah, tapi kalau linear nggak berlaku. Di semua titik dia sama sensitivitasnya ya. Nah, itu. Kemudian ini adalah pengaruh lingkungan ya. Jadi ada dua, ada modifying input dan ada interfering input. Nah, modifying input itu dia mengubah sensitivitas. Ya, dia sensitivitasnya berubah. Kalau interfering input dia mengubah A-nya ya, tapi dia tidak mengubah sensitivitasnya ya. Nah, sehingga kemudian besarnya output ini kita pertimbangkan semuanya nih. Dari ideal, kemudian non-linearnya, kemudian ini yang modifying input ya. Nah, kenapa kemudian modifying input itu dikalikan I? Karena dia mengubah besarnya I. Nah, sehingga selain dia KMIM, dia butuh I. Kalau yang interfering dia nggak butuh I karena I-nya itu tetap, teman-teman ya. Nah, maka kemudian dia hanya KII saja. Nah, ini teman-teman harus lebih jeli ya. Perbedaan lebih jelasnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, modifying input itu dia dapat memodifikasi baik itu desired input maupun interfering input. Desired input ini adalah input yang kita inginkan, teman-teman ya. Nah, contoh dari modifying input itu adalah komponen listriknya ya. Kita mengubah nilai resistansinya. Nah, itu menjadi modifying input, teman-teman ya. Contoh interfering input itu adalah kondisi lingkungan. Misalkan kondisi temperatur, nah, itu bisa menjadi interfering input. Nah, dia sendiri nih. Nah, tapi kalau modifying input, dia bisa mengubah keduanya. Baik dia mengubah interfering input atau desired input. Misalkan kita punya sensor tekanan, tapi dia bisa diinterferensi dengan temperatur. Nah, karena pada pada temperatur sekian, tekanannya itu sekian. Pada tekanan A, temperaturnya misalkan X ya. Pada temperatur B, tekanannya menjadi Y. Nah, itu termasuk interfering input, teman-teman ya. Nah, oke, itu contohnya. Nah, contoh modifying input itu ini tadi sebagaimana saya jelaskan adalah komponen listriknya ya. Misalkan ini adalah potensiometer, ada sensor perpindahan potensionya ya. Nah, maka kemudian besarnya hambatannya itu yang nanti akan mengubah ya dari performa sensornya ya. Nah, ini contohnya. Oke, kemudian ada histeresis, di mana histeresis ini adalah besarnya penurunan kenaikan ya. Kita lihat deltanya ya. Ini teman-teman sudah juga praktikum ya. Nah, menentukan besarnya histeresis dan biasanya juga dalam persen full scale deflection ya, di mana H per O max min O min kalikan 100%. Nah, histeresis ini dalam sistem mekanik biasanya disebabkan oleh gear, teman-teman, seperti ini ya. Nah, gearnya ini tidak ter-align dengan baik ya. Sehingga ketika dia berjalan ke kanan, itu akan berbeda ketika dia berjalan ke kiri. Contoh lainnya adalah pada medan magnet biasanya. Yang melibatkan magnet itu biasanya dia punya histeresis ya. Nah, karena proses magnetisasi dengan proses demagnetisasi itu lajunya berubah, lajunya berbeda, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya kalau dia, ini resolusi ya. Kalau tadi itu adalah histeresis, ini adalah resolusi. Resolusi itu adalah nilai terkecil ya yang dapat ditampilkan oleh alat ukur ya. Nah, misalkan ini ada dia sifatnya step seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah lebar widest step-nya ya, lebar step yang paling lebar ya, kemudian dibagi I max per I min. Nah, biasanya dalam bentuk input ya. Bedanya dengan sensitivitas itu output ya. Kalau resolusi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk input ya. Nah, itu. Kemudian selain itu ada wear and egging. Jadi setiap alat ukur ketika dipakai dia akan mengalami penuaan ya, teman-teman ya. Tidak hanya manusia yang menua, tapi alat itu juga bisa menua dan bisa fatigue juga, bisa lelah juga ya. Nah, sehingga kemudian ada faktor wear and aging. Nah, itu persamaannya adalah KT sama dengan K0 min BT. Itu contohnya kalau pada pegas, teman-teman ya. Nah, jadi besarnya konstanta pegasnya, K-nya itu dia bisa dipengaruhi oleh waktu ya. Di mana B itu adalah konstanta dan T itu adalah waktu. Nah, contohnya seperti ini pada pegas ya.
Kemudian ada reliabilitas. Nah, ini adalah berbagai macam karakterisasinya ya. Ada MTTF ya, kemudian ada MTBF ya. MTTF itu adalah mean time to failure. Jadi berapa lama waktunya sampai itu gagal, atau mean time between failure. Nah, ini berbeda teman-teman ya. Kalau mean time between failure itu biasanya digunakan untuk perbaikan ya. Tapi kalau mean time to failure itu diganti biasanya langsung ya. Komponennya itu diganti. Itulah kenapa sensor itu kebanyakan nggak bisa diperbaiki ya. Sensor itu ya diganti. Makanya kemudian sensor itu menggunakan istilah mean time to failure. Nah, kalau alat-alat yang bisa diperbaiki itu menggunakan mean time between failure. Kemudian juga cara mengujinya bisa beraneka ragam ya, dengan cara ekstrim ya, dites ya. Misalkan teman-teman membuat alat ukur tekanan ya. Jadi dites pada temperatur tinggi ya, kelembapan tinggi dan seterusnya. Atau bisa juga dengan mekanisme-mekanisme ada HALT ya dan FOAT. Bedanya adalah HALT ini adalah highly accelerated learning test highly accelerated testing ya, L-nya saya agak lupa. Dan kemudian FOAT ini failure oriented accelerated test ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu adalah pada kondisi tinggi dan juga tepat ya. Tapi kalau yang FOAT itu yang dilihat adalah kegagalannya. Biasanya mobil itu ditabrakkan ya. Kalau teman-teman lihat videonya itu bukan buang uang teman-teman ya, tapi dia untuk menguji ya. Sehingga kalau teman-teman buat alat nanti ya jangan kaget kalau diuji, kalau di Indonesia itu ada Sukovindo ya yang biasanya mengeluarkan sertifikat-sertifikat terhadap alat uji baru ya. Kalau saya diceritakan oleh Prof. Harno kan dibanting ya, dilemparkan dalam ketinggian tertentu ya. Nah, itu tujuannya ini teman-teman, extreme testing. Oke, selain itu ada error band ya, pita error ya. Di mana besarnya pita error ini dia tergantung dari nonlinearitas, kemudian histeresis dan seterusnya. Nah, jadi ini nanti berkaitan dengan karakteristik selanjutnya teman-teman ya, yang akan saya jelaskan di minggu depan. Karakteristik statistik ya. Nah, jadi dia memiliki error band sebesar H ini ya, atau 2H ya. Nah, dan ini adalah model umumnya ya. Jadi kalau misalkan ada input, dia akan mendapatkan berbagai macam proses ya, dari modifying input ya, kemudian dari input itu sendiri, kemudian dari nonlinearitas ya. Nah, kemudian, teman-teman lihat ya, karena modifying input tadi itu mengubah sensitivitas ya, dia masuk dalam perhitungan awal. Sedangkan interfering dia nggak masuk dalam perhitungan awal ya, karena dia hanya mengubah nilai A tadi ya, mengubah nilai set apa yang berhubungan ketika X sama dengan nolnya ya. Nah, sehingga bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini kita jumlahkan semua menjadi seperti ini. Contohnya seperti ini, pada strain gauge ya. Tadi untuk mengukur massa atau mengukur berat ya. Nah, ini besarnya strainnya, kemudian dia 2 kali 10 pangkat 2 ini. Kemudian ini adalah amplifiernya, Mas Mbak ya. Jadi dia dikalikan 200 ya. Nah, kemudian ada pengaruh lingkungan juga, dia juga akan dikalikan ya. Nah, tapi supaya lingkungan ini dia tidak mengganggu, maka kemudian dia ada rangkaian reference junction-nya ya, yang dia mengurangi besarnya ininya ya. Nah, ini nanti, kemudian ini ada tambahan ya, pengondisian sinyal ditambahkan 100 ohm ya, nanti keluar hasilnya berapa ohm ya. Nah, ini contohnya strain gauge. Ada lagi contohnya thermocouple, tadi ya, fungsi transfernya kita sudah tahu ya. Nah, ini tadi fungsi transfernya. Nah, nanti kemudian ini ada berbagai macam pengondisian sinyal ya. Ini ada konstanta 52,17. Nah, itu didapatkan dari mana, teman-teman? Didapatkan dari conditioning elemen ya, dan juga processing elemen ya. Nah, ini ada reference temperature dan nanti kita mendapatkan GGL ya, mendapatkan tegangan. Nah, ini ada fungsi transfernya 1/10S ya. Kemudian ada accelerometer juga sama. Nah, dia dikalikan terlebih dahulu dengan 0,36, kemudian ada akselerasi transversal dan seterusnya ya. Nah, demikian Mas Mbak.
Karena waktunya ini mohon maaf ya, kita lewat 15 menit ini ya. Monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan? Jadi nanti worksheet-nya itu akan saya share setiap hari Jumat ya, atau Jumat atau Sabtu ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan ya. Nah, ide worksheet itu pun itu berdasarkan saran dari kalian juga ya. Waktu itu kan saya sering tuh membuat kuesioner saran dan masukan. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menyarankan kalau bisa ada sistem LKS-nya. Jadi ada soal-soalnya kemudian tinggal dijawab. Ya sudah, saya terapkan begitu ya. Jadi terima kasih atas saran dan masukannya. Kita lihat apakah sistem seperti ini bisa membantu teman-teman memahami atau malah tidak ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada bisa kita cukupkan ya. Kita jumpa minggu depan hybrid ya teman-teman ya. Jadi ada yang luring dan ada yang daring. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.